peringatan Hari Guru Nasional yang ke-78 tahun 2023. Izinkan saya, Haja Sugiani Natalia MPD, Kepala SMP Negeri 1 Martapura, memaparkan karya inovatif saya dengan judul Pemanfaatan Microsoft Form pada Pengibasan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama di wilayah Zona 1, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dimulai pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program sekolah penggerak. Pada saat itu, saya hanya ingin ikut dengan tujuan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Selain itu, memang saya termasuk tipe orang yang suka hal-hal yang baru. Singkat cerita, saya ikuti semua tahapan seleksi sekolah penggerak. Dari tahap awal, tes administrasi, tes skolastik, praktik mengajar, dan terakhir, interview dengan 2 asesor secara Zoom, waktunya full 2 jam. Alhamdulillah, dalam setiap tahapan tes, saya selalu disupport oleh teman-teman keluarga besar SMP Negeri 1 Martapura. Baik itu dari Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Humas, Waka Sarana Prasarana, dan operator sekolah. Juga, Bapak Ibu Dewan Guru, teman-teman masih aktif menunggu dan menemani saya di sekolah. Karena pada saat itu, saya dapat jadwal praktik mengajarnya jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Syukur alhamdulillah akhirnya pada tanggal 2 Mei 2021 dengan nomor surat 655-C-HK,00-2021 kami mendapat kado terindah dari kementerian. Ada 21 sekolah di Kabupaten Oku Timur yang lulus seleksi Angkatan 1 program sekolah penggerak. Terdiri dari SMA 3 sekolah, SMP 5 sekolah, dan SD 11 sekolah, serta TK PAUD 2 sekolah. Sungguh menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dari 90 SMP negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Oku Timur, hanya 5 sekolah yang lulus seleksi dan salah satunya adalah sekolah kami, SMP Negeri 1 Martapura. Sehingga resmilah kami sebagai pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Setelah sekolah kami dinyatakan lulus seleksi Angkatan 1 program sekolah penggerak, saya sempat bingung. What will I do next? Apa tujuan program ini? Apa manfaatnya untuk sekolah yang saya pimpin? Untuk guru-guru, untuk peserta didik, dan untuk lingkungan sekolah? Bagaimana selanjutnya? Banyak sekali pertanyaan berkecamuk di benak saya. Apakah program ini sama dengan sekolah model, sekolah berstandar nasional, atau sekolah berstandar internasional? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang saya belum tahu jawabannya. Sebagai pelaksana program sekolah penggerak, alhamdulillah pertanyaan saya tersebut satu persatu mulai terkuak jawabannya. Diawali dengan bintek 10 hari, kami Kepala Sekolah dan Dewan Guru mendapat pelatihan bimbingan teknis secara daring. Kepala Sekolah bersama pengawas pendamping beserta Kepala Sekolah hebat yang lain. Pada saat itu, kami mendapat bintek kerjasama dengan Kepala Sekolah dari Provinsi Kalimantan dan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Dewan Guru yang tergabung dalam DKP, Dewan Kelompok Pembelajaran, juga mendapatkan bimbingan teknik bersama DKP dari provinsi lain. Dalam bintek 10 hari tersebut, kami bersama narasumber hebat beliau adalah Bapak Suwoto, begitu sabar dan gamblang dalam mengarahkan kami dalam pembelajaran melalui LMS, mengikuti segala kegiatan kebijakan program sekolah penggerak melalui sinkronus dan asinkronus. Kegiatan sinkronus dilaksanakan pada kegiatan elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Sebagai kepala sekolah, kami diharapkan mampu memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila, dan implikasinya dalam memimpin satuan pendidikan. Sedangkan Dewan Guru diharapkan mampu memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila, dan implikasinya dalam pembelajaran. Sebagai kebijakan sekolah penggerak menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Setelah menyelesaikan diklat bintek selama 10 hari tersebut, kami lanjutkan dengan IHT, In-House Training di satuan pendidikan. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan? Merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru, pendidik, kepala sekolah, dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kerangka kurikulum memahami dasar kurikulum merdeka, serta fungsi pemangku kepentingan dalam satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Capaian pembelajaran, tujuan dan elemen capaian pembelajaran, dan bagaimana kaitannya capaian pembelajaran dalam pengembangan kebijakan sekolah yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Perangkat ajar, bagaimana memahami prinsip penyusunan ATP dan modul ajar untuk mendampingi guru dalam pengembangan ATP dan modul ajar, serta sumber belajar atau buku teks yang dibutuhkan untuk penerapannya. Asesmen, memahami fungsi asesmen dalam pembelajaran dan bagaimana merancang asesmen pembelajaran yang baik serta mampu menuliskan hasil belajar murid sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka. Kurikulum operasional, bagaimana menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang merupakan gambaran konsep sekolah yang berpusat pada peserta didik berdasarkan aspirasi, situasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pengenalan literasi digital, bagaimana memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana mengakses berbagai platform digital seperti akun Belajar ID, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan untuk mendukung implementasi pembelajaran. Dalam tahun pertama tersebut, kami betul-betul disibukkan dengan berbagai hal-hal baru yang menurut saya semua sangat menarik dan mempunyai tantangan tersendiri. Karena itu, kami semua, baik Dewan Guru yang tergabung dalam DKP, Kepala Sekolah, pengawas, dan fasilitator bersama-sama saling bahu-membahu dalam memahami dan mengimplementasikan semua kebijakan sekolah penggerak di satuan pendidikan. Kami terus mendapatkan pelatihan dan coaching baik dalam bentuk lokakarya maupun yang lainnya.
Sehingga dalam 1 tahun pertama, kami di sekolah sudah mengimplementasikan dan melakukan asesmen diagnostik, membuat modul ajar meskipun pada saat itu masih belum diferensial, melakukan tema P5 dan digitalisasi. Ini menjadi sangat menarik karena sebagai angkatan pertama pelaksana program sekolah penggerak, kami tidak mempunyai sampel yang dapat kami adopsi untuk diterapkan di sekolah, sehingga semuanya serba yang terbaru, tidak ada contoh dan sebagainya. Misalnya pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahun itu, kami mengambil tema suara demokrasi dan kewirausahaan, serta kehidupan berkelanjutan. Pada suara demokrasi, kami menerapkan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua ASIS, kewirausahaan, pembuatan minyak goreng dari buah kelapa, dan kehidupan berkelanjutan, pembuatan pupuk kompos. Alhamdulillah semua dapat berjalan lancar, dan bahkan salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada pembuatan minyak goreng dari buah kelapa dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya, perjalanan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, kami memasuki tahun kedua. Rasa tanggung jawab dan kewajiban yang begitu besar terus memanggil, mengetuk hati kami. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada pemerintah, terutama kementerian. Karena kita telah diberi tambahan anggaran. Dan program ini, apa yang dapat saya lakukan untuk ikut mewarnai dunia pendidikan? Akhirnya, pada bulan September 2022, kami mengundang sekolah-sekolah yang tergabung di wilayah zona 1 untuk kami berikan pengimbasan. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP Negeri 3 Martapura, SMP Negeri 4 Martapura, SMP 1 dan 2 Bunga Mayang, SMP 1 dan 2 Jayapura, juga SMP 1, 2 dan 3 Madang Suku 3, serta sekolah swasta yaitu SMP IT Maria Muraid dan SMP Terpadu Al-Quraniyah Nurul Huda. Bagaimana untuk mempermudah pengimbasan yang kami lakukan? Kami menggunakan Microsoft Form. Kami memberikan link yang isinya adalah serangkaian pertanyaan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Pertanyaannya seperti, apa yang mereka ketahui dan pahami tentang struktur kurikulum operasional, CP atau capaian pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran, modul ajar, assessment, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, digitalisasi, dan bullying. Sasaran kami adalah kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan 1 guru mata pelajaran. Link survei ini kami berikan sebelum pelaksanaan pengibasan, seperti kita melakukan pretest atau asesmen awal. Harapan kami dengan mengetahui sejauh mana wawasan dan pengetahuan responden terkait dengan materi yang akan disampaikan, sehingga akan lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena mengingat keterbatasan waktu, kami hanya 1 hari melaksanakan pengibasan, dan peserta adalah sekolah-sekolah di wilayah zona 1. Dengan waktu yang terbatas tersebut, alhamdulillah peserta cukup antusias ingin mengetahui berbagai hal yang telah kami laksanakan. Diawali dengan pembelajaran dalam kelas dengan narasumber. Pada saat itu yang menjadi narasumber adalah Dr. Erwin MPD. Beliau adalah Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Ibu Sri Murni SPD, pengawas pembina SMP Negeri 1 Martapura, dan saya sendiri, Aja Sugiani Natalia MPD, Kepala SMP Negeri 1 Martapura. Kegiatan pengimbasan tersebut kami bagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah pembelajaran dan sharing di dalam kelas antara narasumber dan peserta. Dan sesi kedua adalah kunjungan ke kelas-kelas serta melihat bukti fisik pelaksanaan P5 dan sebagainya. Pada sesi kedua, peserta sangat antusias ketika mereka berkunjung ke kelas-kelas karena para peserta dapat melihat langsung bagaimana kegiatan pembelajaran, bagaimana contoh-contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat, melihat sudut baca atau pojok baca di setiap kelas, modul ajar oleh guru, contoh asesmen dan pelaksanaan P5, serta bagaimana modul proyek P5 dan penilaiannya. Para peserta semakin antusias ketika melihat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami laksanakan. Dari tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, dan kewirausahaan. Selanjutnya, hal yang kami lakukan adalah kembali memberikan link kepada sekolah-sekolah di wilayah zona 1. Kali ini, kami ingin mengetahui bagaimana wawasan dan pengetahuan kawan-kawan setelah mendapatkan pengimbasan. Alhamdulillah, dalam survei yang kami berikan, jawaban peserta bervariasi. Ada yang sudah paham, cukup paham, dan paham sebagian. Sehingga kami dapat menentukan langkah selanjutnya. Misalnya, di SMP IT Maria Muraid dan SMP Negeri 4 Martapura. Pada sekolah tersebut kami memberikan penguatan di sekolah tersebut dalam bentuk IHT. SMP Negeri 1 Martapura tahap ini telah memasuki tahun ketiga sebagai pelaksana program sekolah penggerak. 6 tema dari P5 telah kami laksanakan. Dan alhamdulillah menjadi rujukan studi tiru dari sekolah di kabupaten lain. Tepatnya SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Berkunjung ke SMP Negeri 1 Martapura dalam rangka studi tiru. SMP Negeri 3 Lubuk Linggau adalah sekolah penggerak angkatan kedua. Banyak hal yang mereka dapatkan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Demikian juga dengan sekolah-sekolah di wilayah zona 1 yang telah kami beri pengimbasan. Sekolah-sekolah tersebut mulai menerapkan apa yang telah mereka dapatkan. Kami sebagai sekolah penggerak angkatan 1 pun merasa lebih karena sudah dapat berbagi meskipun sedikit. Kami telah memberikan apa yang kami peroleh dan dapatkan selama ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Mari terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.